Berikut ini adalah langkah-langkah menggunakan analisis regresi sederhana. Kita ambil contoh, seorang mahasiswa FITK ingin mengetahui apakah ada hubungan antara keaktifan di kegiatan ekstrakurikuler siswa SMA Sahabat Yogyakarta dengan prestasi mereka. Data total hasil jawaban variabel keaktifan ekstrakurikuler dan intelijensi dapat dilihat pada tabel yang ada di Microsoft Excel berikut ini. Baiklah, langsung saja kita menggunakan analisis regresi sederhana. Pertama-tama, masuk ke aplikasi SPSS, kemudian klik variable view. Pada kolom name, kita klik dengan responden. Ketik responden. Pada baris kedua, ketik dengan X. Dan baris ketiga Y. Kemudian pada kolom type, baris responden kita ubah ke string. Oke, desimalnya kita ubah semuanya ke angka 0. Pada kolom label baris kedua kita isi dengan ekstrakurikuler. Setelah itu pada baris ketiga, prestasi. Jika sudah, pada kolom measure kita ubah baris kedua dan ketiga dengan ordinal. Jika sudah tampilannya seperti ini, kemudian kita klik data view. Pada kolom responden X dan Y, kita isi dengan data yang sudah kita persiapkan di Microsoft Excel tadi. Data yang di sini kita salin ke aplikasi SPSS. Jika sudah, maka kita klik Analyze, klik regresi, kemudian linear. Kemudian ekstrakurikuler kita pindahkan ke kolom independen, prestasi ke kolom dependen. Setelah ini, klik statistik, kemudian pada regresi koefisien, centang estimate, model fit, R-square change, descriptive. Pada residual, centang case-wise diagnostic. Kemudian klik continue. Setelah itu klik plot. SD result kita pindahkan ke kolom Y dan Z spread ke kolom X. Kemudian next, Z spread pindahkan ke kolom Y, kemudian dependen ke kolom X. Kemudian pada standar digit residual plot, centang histogram dan normal probability plot, kemudian klik continue. Kemudian kembali ke kotak dialog yang tadi, kita klik save. Setelah itu pada prediksi value kita centang unstandardized. Pada koefisien pada prediksi interval centang mean dan individual. Klik continue. Setelah itu kembali lagi ke kotak dialog yang tadi. Kita klik opsi untuk memastikan bahwa taksiran probability keadaan default sebesar 0,05. Jika sudah yakin, kita klik continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil output sebagai berikut ini.
Di sini ada tabel deskriptif statistik dengan jumlah responden 10 orang ditandai dengan N, kemudian rata-rata prestasi sebesar 40,20 dengan standar deviasi 5,007. Kemudian rata-rata ekstrakurikuler adalah sebesar 31,90 dan standar deviasi 5,425. Setelah itu, pada tabel korelasi antara prestasi belajar dan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler sangat kuat, positif, nilai R sebesar 0,938. Positif artinya searah, maksudnya semakin tinggi prestasi belajar siswa, maka semakin aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Begitu juga sebaliknya. Setelah itu, pada tabel variabel intern atau remove, menginformasikan bahwa variabel keaktifan ekstrakurikuler berhasil dimasukkan atau intern. Tidak ada variabel yang dikeluarkan. Setelah itu, pada tabel model summary, R korelasi sebesar 0,938 menunjukkan hubungan prestasi belajar X dengan keaktifan ekstrakurikuler Y sangat kuat, positif. Kemudian R square atau korelasi koefisien sebesar 87,9% menunjukkan kontribusi yang disumbangkan X ke Y. Kemudian pada tabel ANOVA, F hitung sebesar 58,137 lebih besar daripada 5,332, maka HO ditolak dan HA diterima. Kemudian nilai signifikan dilihat dari nilai ini, maka HO ditolak dan HA diterima. Setelah itu, pada tabel koefisien, jika seorang siswa tidak aktif di ekstrakurikuler, maka diperkirakan tingkat prestasinya sebesar 12,6. Sedangkan jika tingkat keaktifan ekstrakurikuler bertambah 1 poin atau X sama dengan 5, maka tingkat prestasi akan naik sebesar 12,6 ditambah 0,86, maka menjadi 16,9. Koefisien regresi B sama dengan 0,865 menunjukkan besaran penambahan tingkat intelijensi untuk setiap penambahan poin jawaban keaktifan ekstrakurikuler. Dan pada tabel residual statistik, ini mengemukakan ringkasan hasil dari prediksi value atau nilai yang diprediksi yang berisi nilai minimal, maksimal, mean, standar deviasi, dan N. Kemudian di bawah ini ada tampilan histogram. Ya, mungkin ini saja langkah-langkah analisis regresi sederhana.